Assalamualaikum Sobat Football United. News update. Gue hari ini baru pulang kantor, tapi dari tadi siang sebenarnya di kantor itu gue udah baca informasi ya. Hari ini kebetulan gue sangat sibuk sekali, jadi nggak sempat bikin konten, baru sempat setelah pulang. Yaitu terkait dengan tawaran dari Qatar. Sheikh Jassim menyerahkan tawaran kelimanya. Di konten kali ini gue akan membahas, tapi sebelumnya akan gue sampaikan dulu beberapa sumber yang menyampaikan berita ini. Siapa tahu ada update menarik, informasi yang menarik juga. Pertama dari Fabrizio Romano mengatakan kalau Sheikh Jassim telah menyerahkan tawaran kelima untuk membeli 100% Manchester United. Ini adalah peningkatan ya dari tawaran sebelumnya. Dan sekarang ini take it or leave it. Ambil atau tinggalkan. Sebenarnya ini kan bukan pertama kali saya Jassim mengatakan demikian. Kalau nggak salah tawaran keempat pun juga take it or leave it. Tapi sekarang tawaran kelima take it or leave it lagi. Namun yang menarik adalah disebutkan tidak akan ada tawaran lagi, tidak akan ada lagi negosiasi dari grup Qatar setelah hari Jumat. Sheikh Jassim tidak akan ikut serta di dalam proses pembelian ya atau penawaran Manchester United dari hari Jumat. Jadi deadline-nya jelas. Hari Jumat. Sumber lainnya, ini gue sampaikan sumber-sumber yang menurut gue kredibel dan juga bagus dalam memberitakan terutama kabar terkait dengan Sheikh Jassim ataupun Qatar ya, yang memberikan tawaran kelima dari Manchester United. Jacobs Ben dari CBS ini mengatakan kalau 92 Yayasan 92 atau 92 Foundation telah menyerahkan tawaran kelima untuk membeli Manchester United. Ini adalah tawaran yang lebih tinggi lagi ya. Dengan situasi take it or leave it ini sama. Kurang lebih dikabarkan tidak ada progres di hari Jumat, maka Sheikh Jassim akan cabut. Tawaran terakhir yang terjadi sebenarnya ini adalah di awal pekan ini dan sekitar 6,5 miliar US dollar. Dengan 1 miliar US dollar ini akan berupa investasi. Jadi totalnya ini ya mungkin 7,5 miliar US dollar. Tapi tentu saja angka 6, ini dari angka sini aja gue udah bisa tahu ya, 6,5 miliar US dollar ini masih di bawah 6 miliar pounds karena ada currency perbedaan nilai tukar ya kan, dan sering disebutkan dikabarkan kalau angka sebenarnya yang diinginkan oleh Glazer ini ada di angka 6 miliar pounds dan angka 6,5 miliar US dollar ini jelas masih di bawah angka tersebut. 92 Foundation sumbernya ya mengatakan kalau tetap ini 100% untuk membeli klub, cash, dan ingin transaksi yang simple. Jadi Qatar ini benar-benar sudah siap ya. Mereka siap cash, mereka tidak bertele-tele, penjualan sesimpel mungkin, pembelian sesimpel mungkin. Dan juga akan menghapuskan hutang dari Manchester United, menyediakan dana untuk pemain, infrastruktur, dan juga investasi-investasi lainnya. Sumber dari 92 Foundation juga mengatakan kalau penawaran ini ini merupakan tawaran yang premium yang ini tentu saja ini tawaran yang paling besar menurut gue, tertinggi sepengetahuan gue ya, untuk valuasi klub olahraga, klub sport ya. Klub apapun itu, ini valuasi tertinggi menurut gue. Dan seperti yang pernah gue sebutkan juga dari beberapa sumber, valuasi sebenarnya dari Manchester United itu ada di angka 2 miliar, sekitar segituan, 2-3 miliar. Ini lebih, 2 kali lipat lebih, luar biasa. Bahkan, kalau diambil dari angka ketika Glazer membeli Manchester United dengan hutang, angka ini tuh hampir 10 kali lipat dari angka hutang itu. Jadi, Glazer ini kan membeli Manchester United dengan hutang. Nah, angka ini, 6,5 miliar US dollar, ini hampir 10 kali lipat loh, luar biasa. Pembukaan transfer, jendela transfer ini juga dilihat sebagai poin kritis dari Sheikh Jassim. Dia melihat ya, tentu saja dia ingin membawa klub ke masa depan yang lebih bagus dan juga kalau terlalu sempit waktunya ini bisa membahayakan kegiatan di musim panas nanti.
Inilah kenapa Nine to Foundation ingin memberikan tekanan ya, atau mereka cabut, artinya mereka yang memberikan deadline. Itu sumber lainnya dari Center Devils, gue ambil dari Times ya. Sejassim ini akan cabut dari proses kalau tawaran kelimanya atau tawaran terakhirnya untuk membeli Manchester United tidak diterima di hari Jumat. Ini sepertinya akan membuat Jim Ratcliffe bisa jadi memenangkan ya. Ataupun mereka juga bisa cabut sebenarnya. Itu artinya belum ada persetujuan sama sekali nih. Baik, The Times ini melihat sebenarnya peluangnya masih 50-50 antara Sir Jim Ratcliffe dan juga Sejassim. Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos ini tentu saja masih menjadi favorit ya. Di tahap final ini sudah melakukan negosiasi dengan Rain Group. Nah, sekarang gua ke sumber lainnya, The Athletic. Harian atau media olahraga yang gua percaya kredibilitasnya ini mengatakan sama, Sejassim sudah memasukkan tawaran kelimanya untuk membeli Manchester United. Masih tawarannya ini di bawah ya dari angka yang diingini oleh keluarga Glazer, yaitu adalah 7,54 miliar US dollar. Tadi baru berapa tuh? 6,5 kan, berarti ada sekitar 1 miliar US dollar gap di antara keduanya, angkanya yang diinginkan oleh Glazer maupun juga dimasukkan tadi oleh Sejassim ya. Atau kalau di pound sterling ya 6 miliar pound sterling. Sebentar. Ya, ini merupakan tawaran premium dan Sejassim akan menunggu negosiasinya sebelum hari Jumat. Tawaran ini tentu saja juga tadi sudah disebutkan, diulangi lagi oleh The Athletic, akan menyelesaikan hutang dari Manchester United. Ya, Ineos ini masih juga berharap kalau mereka yang akan ditunjuk, dan dengan begitu maka sebenarnya posisi ini masih belum pasti antara keduanya, baik itu Qatar maupun juga Sejassim ya, Qatar ataupun juga Sir Jim Ratcliffe. Sorry, gue agak kebalik-balik nih. Ini sebenarnya dari bulan November keluarga Glazer mengumumkan kalau mereka ini mencari alternatif strategik ya, yang bisa saja menuju ke penjualan klub dari prosesnya. Walaupun tidak bisa ada garansi kalau ini akan berupa take over yang penuh. Dari Sky juga sama, dikabarkan kalau Sejassim sudah melakukan tawaran kelimanya untuk membeli Manchester United. Tidak disebutkan kalau di Sky ini angkanya berapa, tapi disebutkan hari Jumat ini akan menjadi deadline-an. Dari The Guardian pun juga demikian. Sejassim memberi Manchester United ultimatum untuk menerima tawaran ini hari Jumat. Qatari membuat tawaran kelimanya 100% membeli Manchester United, dan Sejassim ini dikabarkan juga frustrasi. Nah, ini informasi lainnya ya. Sejassim ini dikabarkan frustrasi dengan Glazer, dengan proses yang terlalu bertele-tele. Sejassim dan juga penasihat-penasihatnya ini sudah mulai frustrasi dengan proses dari Glazer dari bulan November. The Guardian ini telah memberitahu, atau sumbernya ya, kalau hari Jumat ini adalah cut off point atau poin deadline dari tawaran Qatar ini. Sejassim juga sadar kalau dia ini harus, kalau memang dia menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United ini harus cepatnya, karena untuk menawarkan support yang optimal untuk Erik ten Hag untuk memperkuat skuadnya di transfer market. Luar biasa. Sejassim ini yang dipikirkan Manchester United, bagaimana bisa memajukan Manchester United ya kan, bagaimana bisa membackup Erik ten Hag di bursa transfer, sementara Sir Jim Ratcliffe ini bagaimana bisa memenangkan ya. Fokusnya dia ini fokus untuk ngerti kan maksud gue ini menurut gue loh ya, sekali lagi dengan amatiran. Gue melihat Sir Jim Ratcliffe fokusnya ada bagaimana dia bisa memenangkan proses ini, sementara Sejassim adalah bagaimana bisa mengembangkan lagi Manchester United, bisa mensupport Erik ten Hag dan juga klub. Luar biasa sih menurut gue. Ya ini menurut gue ya dengan amatiran. Ratcliffe dan juga grup Ineos ini ingin menguasai sekitar 51% dari Manchester United dan akan menyisakan satu atau lebih daripada keluarga Glazer di saham minoritas. Ineos juga disebutkan telah berbicara dengan Glazer tentang struktur dari persetujuan
Dan ya dipercaya juga nih akan segera diputuskan ya seperti apa. Saya Jassim sendiri juga percaya tetap kalau tawarannya dia ini yang akan menghapus hutang dari Manchester United. Tawarannya juga akan berupa cash dan memiliki juga komitmen investasi yang terpisah uangnya ya untuk pemain, infrastruktur dan juga hal-hal lainnya. Ini akan menjadi pilihan yang dipilih. Dari Spectator Index, ini mengabarkan kalau tawaran dari Sheikh Jassim ini sekitar 6,5 miliar US dollar. Sekali lagi, diulangi oleh Jacobs Band, ini tadi dari United Plus pun juga demikian ya. Dan angka ini masih di bawah dari yang diinginkan oleh Glazer. Sekitar kalau di euro kan itu ada 5,8 miliar euro. Dengan 1 miliar euro ini akan disuntikkan ke klub ya. Angkanya sekitar segituan lah ya. Terakhir ini dari Daily Mail. Daily Mail ini sebenarnya adalah kalau gue baca ya, gue ikuti seharian ini tadi dari kantor pastinya, sambil nyolong-nyolong. Ini adalah yang termasuk yang pertama sebenarnya yang memberitakan terkait dengan tawaran kelima dari Sheikh Jassim. Judulnya eksklusif, Sheikh Jassim memasukkan tawaran baru untuk Manchester United dan deadline-nya akan hari Jumat ini untuk negosiasi final atau terakhir. Dan dengan harapan akan mengalahkan Sir Jim Ratcliffe di pertempuran ya, 6 miliar pounds untuk membeli Manchester United. Ya, Daily Mail kadang dia bisa akurat juga nih memberi katakan ya seperti ini. Jadi kalau gue ikuti dari media-media lain, dia termasuk yang pertama kalau tidak yang pertama kali bahkan hari ini tadi. Ya, bilioner dari Qatar, Sheikh Jassim ini ingin membeli Manchester United secara full. Dia ada kompetisi dari Jim Ratcliffe. Sheikh Jassim telah memasukkan tawaran baru langsung ke pemilik nih, Glazer. Mereka ingin membeli Manchester United dan deadline diset hari Jumat. Ya, kurang lebih kalau gue baca sekilas ini sama. Tidak ada yang berbeda dengan yang diberitakan oleh media-media sebelumnya. Sekalipun gue ulangi ya, Daily Mail ini nampaknya yang pertama kali. Ya, sekarang ini ya Sir Jim Ratcliffe juga melakukan pendekatan kepada Glazer. Dan ya mereka ini masih valuasinya sekitar 6 miliar pounds. Tapi walaupun tawaran terbaru dari Sheikh Jassim ini walaupun sudah meningkat ya dari tawaran sebelumnya, tapi tetap di bawah dari yang diinginkan atau diharapkan atau dibuka harganya oleh Glazer. Nah, itu tadi beritanya. Ini luar biasa. Kenapa? Selama ini proses penawaran Manchester United dari yang pertama, kedua, ketiga, Ren Group ini kan yang memberikan deadline, ya kan? Deadline-nya sekian-sekian. Kali ini enggak. Qatar yang memberikan deadline. Gua mau deadline-nya hari Jumat. Luar biasa. Ini kenapa? Tadi sudah disebutkan kabarnya Qatar ini frustrasi. Lambatnya proses, nomor satu itu. Nomor dua, Qatar ingin memiliki waktu yang cukup kalau memang mereka yang ditunjuk untuk bisa mensupport Erik ten Hag. Mendatangkan pemain, ya kan, infrastruktur, development, dan lain-lain. Ya. Mereka ingin punya waktu yang cukup. Nah, apakah ini merupakan exit strategi atau strategi keluar dari Qatar? Ada beberapa analisa yang mengatakan demikian. Ini bisa jadi bagaimana cara menyelamatkan muka Qatar supaya mereka tidak ingin ditunjuk atau mereka ditunjuk sebagai yang kalah oleh Glazer. Artinya Glazer ketika Glazer memilih Sir Jim Ratcliffe katakanlah ya, berarti kan sama juga menunjuk yang kalah itu Qatar. Qatar nggak mau demikian. Qatar ingin yang ya sudah, gua nunjuk diri gua sendiri gitu kalau memang tidak terpilih. Dengan cara apa? Memilih deadline. Walaupun demikian, apakah ini terus berarti ya Qatar peluangnya lebih kecil daripada? Kalau menurut gua, asumsi gua kayaknya demikian. Kayaknya ini akan memberikan pressure dan juga tekanan bagi Glazer. Tapi kenapa baru sekarang dilakukan? Sementara sekarang ini waktunya sudah sangat sempit. Ya bisa jadi ini memang salah satu kemungkinan yang kayak gue sebutkan nih, exit strategi dari Qatar. Walaupun sangat gue sayangkan ya. Dari dua pihak ini, Qatar dan juga Sir Jim Ratcliffe, sering gue sebutkan kalau gue lebih ingin Manchester United dikuasai Qatar. Kenapa? Dua alasan, bebas hutang dan juga bebas Glazer. Sir Jim Ratcliffe tidak bisa menyediakan itu semua sih. Insya Allah akan gue bikin di video selanjutnya ya, apa kekhawatiran gue dengan Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe.
Tapi ada hal yang menarik juga. Apakah ini pasti? Belum ada yang pasti sampai hari Jumat. Bisa jadi setelah hari Jumat juga tidak ada keputusan dari Rain Group ataupun dari Glazer. Bisa juga. Dan dengan arti bahwa ya sudah, Qatar nggak ikut lagi di proses penawaran Manchester United. Dan apakah ini jadi Sir Jim Ratcliffe? Belum tentu juga. Bisa jadi Sir Jim Ratcliffe gagal juga. Akhirnya Glazer menggandeng pihak-pihak minor. Atau Glazer berdiri sendiri. Walaupun menurut gue resikonya akan sangat besar sekali ya. Bukan hanya soal masalah demo dari fans, supporters, tidak. Tapi bagaimana badai kesulitan keuangan yang akan dihadapi oleh Glazer kalau dia atau mereka berdiri sendiri. Sebenarnya mereka ini kan sudah melihat dari bulan November. Apakah ada kemungkinan kalau Glazer hanya mencari valuasi saja? Bisa ya, bisa tidak. Karena untuk perusahaan sebesar Manchester United, valuasi itu tidak harus dilakukan dengan cara test the market dengan menempatkan Manchester United di posisi jual. Gue tidak melihatnya demikian karena ada banyak konsultan-konsultan keuangan tentu saja kan yang bisa memberi valuasi sebenarnya Manchester United itu berapa. Itu bisa juga diambil langkah-langkah tersebut gitu. Sehingga segalanya masih terbuka walaupun menurut gue Qatar punya peluang yang kecil ya. Tapi kita lihat saja. Dan ini nih ada yang menarik. Kenapa gue bilang peluangnya belum selesai? Karena begini nih. Terakhir sebelum gue tutup video ini dia. Pergerakan saham. Jadi sebelum gue pulang tadi, sebelum gue bikin konten ini, gue langsung berpikir begini. Biasanya setiap kali ada pergerakan dari Qatar, ini mempengaruhi pergerakan saham dari Manchester United. Bagaimana pasar melihat. Dan luar biasa ya. Ini Manchester United kan sore hari, ini gue bikinnya sore hari di Belanda, berarti di Amerika sana baru dibuka. Ini langsung naik 3,2% sahamnya. Dan apakah ada trigger dari kabar dari Qatar ini? Gue yakin iya. Karena Manchester United pergerakan sahamnya ini sangat fluktuatif sekali ya. Dan dari tren beberapa kejadian ketika naik itu biasanya karena ada pergerakan dari Qatar. Pasar melihat positif, pemegang saham Manchester United yang membeli saham ini ya, lembarannya ini, itu mereka melihat hal yang positif di tawaran kelima dari Qatar. Artinya apa? Mereka sebenarnya pun juga melihat Qatar ini lebih bisa punya potensi untuk mengangkat Manchester United lagi. Sebaliknya, biasanya yang terkait dengan Glazer tidak menjadi jual ataupun juga Sir Jim Ratcliffe punya peluang, ini sahamnya biasanya nggak, bahkan cenderung turun gitu loh. Dan ini menurut gue cukup menarik. Ya, kita lihat saja. Ini drama yang sudah terlalu panjang menurut gue. Menurut gue bagaimana ya? Ya, gue tidak... ini baru perkiraan ringan amatiran aja. Gue katakan tadi kan peluang Qatar kecil. Walaupun segala kemungkinan masih bisa terjadi. Posisi gue jelas. Siapapun itu ya, yang bisa membuat Manchester United bebas Glazer dan juga bebas hutang, itu yang gue dukung. Dan sekarang ya hanya ada Qatar gitu loh. Sobat Football United beberapa ada yang memperkirakan ya kan, nanti tetap Glazer atau gimana ya, nggak apa-apa. Yang jelas ini kabar ya terbaru. Artinya apa? Kemungkinan bahwa Manchester United akan menerima kejelasan di masa depannya seperti apa. Sebentar lagi sih menurut gue. Apakah dengan Qatar, dengan Sir Jim Ratcliffe dan Glazer ya, atau Glazer dengan minority stake atau pihak-pihak minor lainnya. Nanti kalau ada update lagi insya Allah akan gue sampaikan. Dan setelah ini gue ingin bikin video juga ya yang terpisah tentang ya bagaimana gue melihat Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineosnya kalau seandainya memang mereka yang akan jadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.